Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran artikel bagian 2. Pada kali ini saya akan memaparkan materi menganalisis kebahasaan artikel dan mengonstruksi artikel. Sudah siap? Simaklah dengan baik. Menganalisis kebahasaan artikel. Artikel merupakan salah satu karangan ilmiah sehingga bahasa yang digunakan merupakan bahasa baku dan harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang susunannya mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang ditulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang Anda buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang Anda rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang Anda tuangkan. 4. Tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri kalimat efektif. Berikut ciri-ciri suatu kalimat dapat dikatakan efektif. 1. Kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek, karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kata bagi merupakan preposisi yang seharusnya tidak ditaruh atau diletakkan di depan subjek. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya, tidak efektif. Dia pergi meninggalkan saya. D.
Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat ini tidak efektif. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Kalimat ini efektif. Kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Tidak efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi, hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Contoh kata sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Tidak efektif. Ia masuk kelas. Efektif. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun, kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk, sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dapat dikatakan kalimat efektif menurut prinsip kesepadanan struktur. 3. Kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat, sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat ini tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Efektif. 4. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah atau pun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Tidak efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Efektif. 5. Kelogisan kalimat.
Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya. Efektif. Mengonstruksi artikel. Pernahkah Anda menyusun sebuah artikel? Agar dapat membuat tulisan yang baik, ketika menulis harus memerhatikan tahapan-tahapannya. Pertama, menentukan topik, menentukan ide pokok, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka karangan, mengembangkan karangan. Menentukan topik atau tema. Topik atau tema adalah pokok persoalan atau permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Topik harus dijabarkan sebaik-baiknya serta menjadi benang merah karangan dari awal sampai akhir. Sebaiknya, ruang lingkup topik karangan tidak terlalu luas agar tidak menjadi dangkal dan melebar. Yang kedua, menentukan ide pokok. Ide pokok karangan merupakan pokok pikiran yang mendasari karangan. Ide pokok karangan merupakan simpulan karangan. Mengumpulkan bahan. Sebelum menulis, kita perlu mencari, mengumpulkan, dan memilih informasi yang dapat mendukung, memperluas, memperdalam, dan memperkaya isi tulisan kita. Data sangat diperlukan sebagai bahan untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang ada dalam sebuah karangan. Data adalah karangan yang menyangkut fakta tentang sesuatu. Untuk mengumpulkan data, kita dapat melakukan upaya sebagai berikut. A. Mengingat-ingat kembali pengalaman yang telah dialami. B. Mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan. C. Membaca buku, majalah, atau artikel. D. Mengutip pendapat orang lain. E. Mencari informasi dari orang, instansi, atau lembaga yang berwenang. Menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan rencana kerja yang memuat garis-garis besar atau susunan pokok pembicaraan sebuah karangan yang akan ditulis. Dengan kerangka karangan ini, tidak akan terjadi pembicaraan yang tumpang tindih pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, penyimpangan-penyimpangan dari topik pun dapat dihindarkan. Tahap-tahap menyusun kerangka karangan sebagai berikut. A. Merumuskan ide pokok secara jelas. B. Mencatat semua ide yang timbul dari pikiran. C. Menyusun ide-ide dalam struktur yang baik dan benar. Mengembangkan kerangka. Semua gagasan yang terorganisasi dalam kerangka dan sudah dilengkapi dengan data yang menunjang karangan dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang efektif dan sesuai struktur karangan. Struktur karangan bagian pertama sangat menentukan pembaca untuk melanjutkan kegiatan membacanya. Upayakan awal karangan atau bagian pembuka semenarik mungkin. Isi karangan menyajikan bahasan topik, hal-hal yang mendukung topik seperti contoh, ilustrasi, informasi, bukti, atau alasan. Akhir karangan berfungsi untuk mengembalikan pembaca pada ide-ide inti karangan melalui perangkuman. Bagian ini berisi simpulan yang dapat ditambah rekomendasi atau saran bila diperlukan. Demikian penjelasan tentang artikel bagian 2. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.
Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.